Shalom Sobat ICC, selamat bergabung di Devotion pagi ini. Saya harap semua dalam kondisi baik-baik, sehat-sehat, dalam perlindungan Tuhan. Saya nggak tahu kalau pagi ini jam segini semua udah pada sarapan atau belum. Kadang kalau harus nganter anak sekolah gitu ya, biasanya pasti jam segini udah nyiapin sarapan. Tapi nggak tahu ini lagi musim libur ya, jadi nggak tahu udah sarapan atau belum. Tapi kalau kita dengar kata sarapan, makan siang, makan malam, itu pasti pikiran kita langsung terbang ke arah makanan, apa yang saya mau, makanan apa yang saya suka, saya mau beli apa. Dan itu seperti otomatis gitu ya. Seperti musim liburan gini misalnya, kita berkunjung ke satu tempat di satu kota yang jarang kita datangi misalnya. Terus kita langsung cek nih kuliner apa nih di kota ini yang bagus, yang enak, kita tanya informasi. Atau kita bisa juga ingat gitu, oh di jalan ini ada makanan ini yang enak, kita langsung cari gitu. Biasa kalau konteks makanan itu kan sangat terkait dengan rasa ya. Lidah kita akhirnya yang memberikan penilaian, ini makanan enak nggak, saya suka nggak, saya mau lagi nggak, saya mau beli lebih banyak atau enggak gitu. Jadi kadang kita terpuaskan dengan makanan saat lidah kita bicara, ini enak nih makanan ini sedap gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai kebutuhan tubuh kita itu beda lagi gitu. Kadang kita harus bertanya ya, apakah makanan yang saya makan ini memang terasa lezat kan? Saya terpuaskan lah kalau dari rasa misalnya gitu. Tapi apakah itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita atau bukan? Jadi kadang kalau soal makanan, kita selalu harus check and recheck apakah saya dalam full self control memilih makanan saya atau enggak gitu. Jadi kadang kita harus cek. Sekarang banyak orang yang cek alergi juga, food allergy, terus cek apakah makanan tertentu akan punya efek tertentu sama tubuh saya, ya kan ya. Saya juga sedang memikirkan untuk melakukan tes itu gitu, ingin cek. Ujung-ujungnya saat kita memikirkan semua faktor itu, kita berpikir, apakah saya perlu beralih nih dietnya, misalnya dari makanan yang biasanya saya suka, yang rasanya enak, ke apa yang dibutuhkan tubuh, yang mengandung asupan yang bergizi, yang memang dibutuhkan tubuh saya, yang memang cocok dengan kebutuhan tubuh saya. Itu yang pertama. Tapi ada juga hal lain. Kalau kita bicara makanan, ada bagusnya juga kita cek kondisi hati. Lah makanan kok nyambung ke hati? Ada nyambungnya. Karena kadang gini, saat kita moodnya lagi down, saat kita lagi sedih, saat kita mungkin merasa semua hal yang terjadi membuat pusing kepala misalnya gitu, kita biasanya lari sama makanan tertentu. Dan biasanya kalau udah ketemu makanan atau minuman itu, baru kita ngerasa oh lebih plong ya gitu. Jadi kadang seolah-olah kita menuhankan makanan itu gitu, kalau mau kalau kita mau bicara lebih spesifiknya. Apakah kita dalam kondisi seperti itu atau tidak? Saya harap tidak. Saya harap saya pun tidak dalam kondisi seperti itu. Ada sebuah kisah di Perjanjian Baru di mana murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus membahas kondisi makanan fisik ya yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi waktu itu konteksnya ini di Yohanes 4. Tuhan Yesus itu melewati daerah Samaria. Dia itu dalam kondisi siang hari, sedang dalam kondisi letih, haus, lapar, duduk di pinggir sumur, sementara murid-muridnya cari makanan ke kota. Gitu. Kita semua tahu ceritanya, ini pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria gitu. Jadi ketika murid-murid ini kembali dari cari makan, mereka kaget sebetulnya. Mereka kaget lihat Tuhan Yesus ngobrol sama perempuan Samaria. Kenapa kaget? Karena zaman itu Tuhan Yesus kan dipanggilnya rabi ya, guru. Nah, guru, seorang guru Yahudi itu biasanya tidak bicara dengan perempuan di muka umum. Jadi dari beberapa referensi yang saya baca, saya juga baru tahu gitu bahwa mereka juga tidak bicara dengan istrinya sendiri atau saudara perempuannya atau anak perempuannya di publik, di muka umum. Nah, ini kondisinya Tuhan Yesus sedang bicara dengan seorang wanita yang tidak dia kenal, asing, dan kelihatan dari profilnya tipe wanita seperti apa, orang Samaria pula.
gitu. Waktu itu kan orang Yahudi dan orang Samaria memang tidak dalam kondisi hubungan yang bagus gitu, karena memang orang Yahudi melihat orang Samaria ini tidak layak untuk diperhitungkan, kurang lebih seperti itu, karena mereka kawin campur dan mungkin mereka mendengar firman juga setengah-setengah, mungkin hanya tahu dari cerita-cerita lama dari nenek moyang mereka gitu. Nah, tapi mereka tidak mengutarakan ini. Ketika murid-murid ini kaget melihat Tuhan Yesus, mereka tidak mengutarakan ini. Mereka cuma bilang, guru, makan gitu. Mereka bawa makanan gitu. Jadi konteksnya seperti itu, mereka tawarin makanan. Nah, kemudian kita baca ya di ayat 34, Yohanes 4 ayat 34. Ini ayat yang cukup terkenal, ada lagunya juga. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi di konteks ini Tuhan Yesus menjawab dengan jawaban makanan yang Tuhan Yesus makan itu adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dia yang mengutus aku itu tentu Bapaknya gitu. Tapi Tuhan Yesus di sini memilih kata-kata Dia yang mengutus aku untuk memberi rasa hormat sebagai otoritas yang mengutus. Gitu. Jadi di sini Tuhan Yesus bahkan menyebut kepada murid-muridnya, ini adalah makanan yang tidak mereka kenal, gitu. Maksudnya di sini adalah Tuhan Yesus mendapat kekuatan dari asupan bergizi yang kamu belum bisa lihat, gitu loh. Maksudnya ke murid-muridnya, kamu belum bisa lihat, tapi Tuhan Yesus punya asupan bergizi itu secara rohani. Nah, ketika kita melihat Tuhan Yesus bicara mengenai sesuatu yang unseen, sesuatu yang murid-muridnya belum bisa lihat, Tuhan Yesus di sini menunjukkan bahwa Dia sedang melihat sesuatu yang tidak kasat mata, sesuatu yang ada di balik sesuatu yang lain, atau dalam bahasa Inggris itu ada istilah to look beyond, melihat apa yang ada di balik sesuatu, gitu. Di konteks ini, Tuhan Yesus sebetulnya sudah melakukan itu beberapa kali. Ketika Dia memilih untuk melintasi daerah Samaria, Dia sudah look beyond. Dia bukan ingin rute terpendek, walaupun itu memang rute terpendek, tapi Tuhan Yesus bisa melihat sesuatu yang murid-muridnya tidak lihat, yaitu ada sebuah kebutuhan di daerah Samaria akan juru selamat. Dan Dia tahu kalau Dia ambil rute ini, Dia akan mengalami divine meeting, divine pertemuan yang ilahi ini dengan seorang perempuan Samaria yang nantinya akan menjadi kunci keselamatan di daerah itu. Jadi Tuhan Yesus bisa look beyond, melihat di balik sesuatu yang murid-muridnya saat itu tidak lihat. Kemudian di ayat 13, kita tahu ayat ini, saya bacakan. Yohanes 4 ayat 13. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Di konteks ini, saya tidak bahas runut ceritanya karena kita tahu cerita ini. Tuhan Yesus juga bisa look beyond, melihat apa yang ada di balik kebutuhan si wanita Samaria itu. Dia datang ke sumur itu cari air fisik, memang untuk kebutuhan fisiknya. Tapi Tuhan Yesus lihat ada kebutuhan rohani di situ yang dimiliki oleh wanita itu, dan Tuhan Yesus langsung tembak ke situ. Kamu butuh air hidup. Nah, kata-kata makanan tadi yang di Yohanes 4 ayat 34 itu di beberapa terjemahan disebutnya nourishment. Jadi bukan makanan sembarang makanan yang tadi kita bahas yang menyenangkan our palate gitu ya, bukan. Tapi yang mengandung gizi. Nah, hanya ini dalam konteks rohani, nourishment, spiritual nourishment, asupan bergizi untuk roh dan jiwa kita. Jadi Tuhan Yesus di sini kasih lihat bahwa Dia look beyond yang menjadi kebutuhan si wanita ini secara fisik. Nah, ada satu bagian lagi yang kita mau lihat, bahwa di ayat 34 ketika Tuhan Yesus bilang, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, ada di bagian terakhir ini dikatakan dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, kalau kita ingat makan, biasanya kalau kita habis makanannya ada satu rasa puas ya, apalagi kalau rasanya enak. Nah, di sini Tuhan Yesus bicara makanan yang menyelesaikan pekerjaan dari Tuhan itu harus selesai. Kata selesai di sini sama dengan kata
It is finished. Sudah selesai yang Tuhan Yesus ucapkan di kayu salib. Jadi di sini ada konteks di mana saat kita tahu kita melakukan pekerjaan Tuhan, itu harus sampai selesai. Baru roh dan jiwa kita terpuaskan. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena di konteks ini, di ayat 42, saya akan bacakan apa yang orang-orang di daerah itu katakan kepada wanita itu setelah wanita itu cerita ke sana sini. Aku ketemu juru selamat, aku ketemu Mesias. Orang-orang datang, terus mereka bilang gini, kami percaya bukan karena apa yang kau katakan, tetapi kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Selesai, misi ini bisa beres, karena ada Tuhan Yesus yang mau look beyond, yang mau melihat di balik apa yang kasat mata. Dan ini yang memuaskan kondisi jiwa dan roh kita ketika pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan sama kita bisa selesai. Nah, pertanyaannya buat saya, buat saudara, posisi kita sekarang ada di mana? Dalam kita menyelesaikan pekerjaan dari Dia yang mengutus kita, ada di mana? Apakah saat ini kita sedang setia, masih bekerja di ladangnya, masih menjalankan panggilannya? Kadang kita berpikir, saya sudah konseling satu orang terus menerus, tetapi sudah bertahun-tahun sepertinya tidak ada kemajuan. Tetap setia ada di situ, karena itu yang Tuhan suruh buat kita. Dia utus kita untuk berada di situ. Orang yang sangat saya kasihi, saya kenal keluarga ini, berdoa selama 4 tahun lebih untuk anaknya yang kena depresi. Anaknya ini punya istri dan sekarang punya anak. Ternyata kondisi itu membuat depresinya malah tambah parah. Tetapi karena ada orang-orang di sekitarnya yang terus jagain dia, ketika dia nggak bisa tidur dijagai supaya dia nggak sampai mencelakakan dirinya sendiri. Banyak orang-orang yang doa, bahkan mereka ikut nggak tidur karena anak ini nggak bisa tidur. Ketika anak ini ambil obat overdosis dari yang dikasih sama dokternya karena dia merasa dia butuh itu penenang dalam kondisi depresinya, ada orang-orang yang temenin itu. Bayangin kalau saudara dan saya dipanggil untuk kondisi ini 4 tahun lebih, kita mungkin lihat Tuhan ini di mana gitu, solusinya di mana, penyelesaiannya di mana. Itu akan selesai di dalam waktu Tuhan. Yang penting saudara dan saya ada di tempat di mana Tuhan utus kita untuk menyelesaikan pekerjaan dari Bapa yang mengutus kita. Amin. Sebentar kita akan berdoa. Ada penggalan lagu Hillsong yang bisa menjadi doa kita bersama pagi ini. Sambil kita menundukkan kepala, Lord, may you heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Tuhan, mampukan kami untuk kami melihat hal-hal yang tidak terlihat sekarang, untuk kami bisa melihat di balik kondisi yang ada yang kasat mata sekarang, seperti Engkau melihat. Tuhan, bukakan hal-hal baru buat kami di dalam kami menjalani panggilan-Mu, tugas-Mu untuk kami melakukan pekerjaan-Mu seperti Engkau sudah utus kami, Tuhan, saat ini. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih sudah join devotion pagi ini. Sampai bertemu di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.